Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada seluruh peserta raker, seperti yang telah kami sebarkan rundown kegiatan dari GS3B, bahwa sisa acara kita di sore hari ini hingga jam 8 adalah yang pertama, penyampaian kinerja apa saja yang sudah kami lakukan di dalam setahun terakhir di dalam gerakan GS3B. Yang kedua, nanti akan ada masukan dari antum, kira-kira nih GS3B nih apa sih yang mesti ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan ada penjadwalan sholat subuh berjamaah. Sebenarnya kita udah pegang, cuman sifatnya konfirmasi dan klarifikasi. Nah, yang ketiga, laporan keuangan. Setelah itu baru sumbang saran, kira-kira program kerja apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyambut di tahun 2024-2025. Baik, bersama-sama kepada panitia yang ada di pintu mana? Panitia? Ayo cepetan. Ahlan saya Talwi, Fadal Habib Abdullah. Baik, kita akan menyampaikan kinerja GS3B selama setahun terakhir dan kita akan memperkenalkan struktur organisasi kita. Setelah itu kita akan mungkin sifatnya masukan dan saran dari seluruh peserta. Baik, silakan diputar Arif. Berikut adalah laporan kinerja GS3B 2023-2024. Ditutup pintu belakang, coba tutup. Suaranya, suara. Baik. Baik, di sini kami yang tahun lalu menyampaikan kinerja secara audio, di sini kami menyampaikan secara visual. Visi dari GS3B yang terkuat adalah menjalin ukhuwah Islamiyah Musholah Masjid Sekebon Baru dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Misinya sholat subuh, pelatihan pendidikan dan kegiatan sosial. GS3B bergerak bersama dengan masjid, musholah, pondok pesantren dan majelis taklim yang ada di Kebon Baru, yaitu gerakan sholat subuh berjamaah. Kita melakukan pembacaan tahlil maulid, tausiah ilmu agama, kemudian juga kita merajut ukhuwah Islamiyah, berdoa, berzikir, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Berikut adalah masjid, musholah, pondok pesantren, majelis taklim yang ikut di dalam gerakan GS3B Kebon Baru. Ada 6 masjid yang ikut di dalam GS3B: Masjid Al-Husna, Al-Aliyah, Al-Atiq, Al-Hikmah, Masjid Nurul Haq, dan yang baru adalah Masjid Darul Falah. Berikut adalah 26 musholah yang ikut di dalam gerakan GS3B: Rahman, Nurul Iman, Maimunah, Nurul Islam, dan bisa dilihat sampai ke bawah Musholah Al-Mujahidin, Jalan J Buntu. Kemudian juga Musholah Nurul Mukmin, Muta'allimin, Al-Jihad, terus sampai Musholah Al-Islam. Kemudian 3 majelis taklim yang bergabung: Majelis Al-Isti'anah, Majelis Ukhuwah Islamiyah, dan Majelis Al-Mashhad. Satu pondok pesantren
yaitu Pondok Pesantren Asy'ari Quranic Center. Berikut sedikit informasi mengenai struktur organisasi GSIGAB Kebon Baru. Berikut adalah struktur organisasi kami: Dewan Pembina, Penasehat, Pengurus, dan tim-tim pendidikan dakwah. Dewan Pembina dan Penasehat terdiri dari Dr. Andes Abdullah bin Husain Al-Attas, Haji Abu Hasan, kemudian Bapak Haji Hamdani yang baru saja telah meninggalkan tempat, Ustadz Haji Zuhair Ma'mun, tadi juga beliau pulang, tadi ada kurang sehat. Ustadz Abdurrahman Latif, Haji Iwan Ikhwan, beliau juga DMI Kelurahan Kebon Baru. Haji Lutfi Arif, beliau adalah Dewan Pembina Penasehat GSIGAB Kebon Baru, dan Bapak Khair Effendi selaku Ketua Forum RW Kebon Baru. Selaku Dewan Pengurus, ya ini saya sendiri. Wakil Ketua Umum Ustadz Haji Tasrifin Rojali, Sekjen GSIGAB Ustadz Hidayatullah. Ini sekretaris kedua Bapak Haji Anas. Bendahara 1 Bapak Haji Fahri Mufti. Bendahara 2 Pak Arman. Kita masuk tim pendidikan dan dakwah, yaitu koordinator Bab Habib Fahmi bin Fihir Al-Habsyi, Ustadz Iin Indrawan, Ustadz Haji Mukhtar Abdul Jabbar, Ustadz Haji Sulfahmi Tayyib, Ustadz Haji Khairuddin Jamhur, Ustadz Abdurrahman El-Qudsi. Ini adalah tim pendidikan dakwah yang ada di GSIGAB. Sekarang kita masuk tim ekonomi usaha. Koordinatornya adalah Ustadz Haji Ahmad Khairullah, Bapak Hadianto, Bapak Haji Zainuri yang saat ini menjadi Ketua Panitia Raker, Habib Fahri bin Yahya As-Segaf, Bapak Darmo, ada tadi Darmo ya. Ini kita masuk tim sosial dan kesejahteraan. Koordinatornya adalah Bapak Irianto yang baru saja bergabung dengan GSIGAB menjadi koordinator Departemen Sosial dan Kesejahteraan. Ustadz Ahmad Turmudi, Ustadz Usman, Ustadz Mukhtar Idris. Ini dari tim ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan Bapak Syafruddin. Tim kepemudaan dan organisasi yang dikoordinatori oleh Ustadz Ahmad Zarkashi, Ustadz Musonif, Pak Musonif. Ada juga Wahyu, ini dari Majelis Al-Istianah. Ada Ustadz Ahmad Sobari. Tim Humas dikoordinatori oleh Haji Muhammad Rashid, Bapak Ramli, Ustadz Khalid AR, Batu Bagus Wase, yang paling terkenal. Tim media dan digital dari IT GSIGAB, koordinator Idris Afandi, Arifin, Syahrul Anhari, Selamat, Ramzi, Dafa Rizik.
Bagus Ali, adiknya Wase. Raihan, itu adalah struktur organisasi kami. Sekarang kita lihat kegiatan yang kami lakukan di akhir tahun ini, beberapa tahun terakhir. Yang pertama tentunya kegiatan sholat subuh berjamaah setiap Sabtu subuh. Nah, ini yang pernah kita lakukan di Al-Aliyah, ini di Al-Istianah kegiatan-kegiatannya. Ini waktu lagi halal bihalal. Ini juga di Al-Aliyah. Kemudian penyerahan atau bantuan kain kafan gratis untuk warga Kebon Baru yang membutuhkan. Alhamdulillah sudah sekitar 34 kain kafan. Kalau di total berapa Pak Arman? 25.500.000 udah kita keluarkan untuk kain kafan warga Kebon Baru. Kita melakukan kain kafan gratis, termasuk papannya. Jadi bukan hanya kain kafannya, tapi papan yang ada di liang lahatnya. Beberapa tempat. Kemudian juga khitanan massal. Waktu itu bekerja sama dengan AKC, Asy'ari Quranic Center. Kita melakukan khitanan massal sebanyak berapa? 25 orang. 20 orang. Melakukan khitanan massal, alhamdulillah. Kita berkolaborasi dengan AKC. Udah. Khitanan massal. Ini salah foto. Ini korban kebakaran sebenarnya. Salah naruh foto. Berikutnya kita juga ada produk beras GS3B dan bantuan juga dari GS3B terkait dengan beras GS3B. Ini kita berikan juga kemarin untuk korban kebakaran. Kemudian juga kita juga beras zakat fitrah di sebagai bentuk ekonomi usaha dari GS3B. Salah satu kegiatan ekonomi usaha kami di sini. Ini juga pemberian kemarin beras GS3B. Kemudian kemarin yang terbaru posko kebakaran Manggarai. Kita buka posko di lapak kita. Sehari setelah lebaran kita langsung siap-siap menuju lokasi kebakaran. Kita langsung buka posko. Alhamdulillah semua elemen masyarakat ngebantu. Dari guru sekolah, pengungsi dan lain sebagainya bantu gerakan kita. Kita langsung ke lokasi kebakaran, bertemu dengan LNK, RW dan tokoh masyarakat. Penyerahan bantuan. Kemudian juga kita ada media sosial kita untuk memviralkan seluruh informasi yang ada di kita. Kita ada YouTube GS3B. Kita ada Facebook GS3B. Kemudian juga kita ada Instagram GS3B. Ini foto GS3B raker tahun lalu. Baik, demikian kegiatan kami. Terima kasih. Mungkin ada beberapa yang tidak kita sajikan, kita ambil yang poin-poinnya aja seperti fikih dasar, pemotongan hewan kurban dan lain sebagainya. Fikih kurban kita nggak tampilkan, tapi insya Allah kita sudah jalankan itu semua. Nah, berikutnya adalah apa Ustaz Dila? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Pak Arman. Berarti yang feedback nanti aja. Nanti. Feedback nanti. Baik, jadwal dulu kali ya. Jadwal dulu aja. Jadwal dulu. Arif buka jadwal Arif. Oke, jadwal dulu. Ya, berikutnya adalah jadwal
setahun ke depan untuk Masjid Musola Sekebon Baru. Mohon Silakan. diperhatikan DKM Masjid Musola. Ya, untuk Musola Ar-Rahman insyaallah 7 September. 7 September, zoom in. Lagi zoom in. Zoom. Lagi zoom in. Ya, geser. Baik. Stop. Baik, 7 September Musola Ar-Rahman, ada Ar-Rahman? Sat Khalid ya? Ada sini ya. Oke ya. Insyaallah besok nih di Musola Ar-Rahman perdana yang akan tausiah insyaallah Gus Wafi. Kalau tadi Gus Faiz, Sabtu besok Gus Wafi insyaallah. Masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan diberi. Kenyang deh kita. Diharapkan Habib Abdullah Ustaz Alwi bisa hadir ke acara Sabtu besok mudah-mudahan. Nah, Gus Wafi abis dari kita, dia ke Robitoh tuh ada undangan di diskusi bersama, nggak tahu datang apa enggak, kayaknya sih nggak datang tuh, udah diundang. Baik, 7 September Musola Ar-Rahman, 14 September Nurul Iman Maimunah. Haji Majid. Oke ya. Kemudian Nurul Islam 21 September, Pak Irianto. Oke. Nurul Iman 28 September. Nurul Iman mana Nurul Iman? Pak. Udah ya? Bungkus ya? 5 Oktober Musola Al-Furqon. Al-Furqon ada nggak? Ada ya? Alhamdulillah. Kemudian 12 Oktober Musola Al-Haq. Al-Haq? Ada Al-Haq. Oh ada ya, Al-Haq. Kemudian 19 Oktober Musola At-Tabi'in. Pak Edi. Ada? Alhamdulillah. Oke. Kemudian 26 Oktober Al-Kharid, Musola Al-Kharid. Ustaz Ramli. Al-Kharid udah pulang. Tapi ini confirm karena sekalian maulid katanya, 26 Oktober. Kemudian Musola Al-Hidayah 2 November. Al-Hidayah? Oh ya, enggak hadir ya Al-Hidayah. Al-Ishaq. Satur Muzi mana Satur Muzi? Oke, bungkus. Masjid Darul Falah, Ustadz Edi. Bungkus. Harus bungkus. 23 November Musola As-Sidik. As-Sidik? Oh tadi Ustadz siapa? Jazuli. Saiful masih enggak Saiful? Saiful ada enggak? Saiful. Udah oke dia oke. Udah ya, bungkus ya. Bungkus. Masjid Al-Hikmah tadi Bungkus. Cabenya 3. Musola Babu Salam. Ya udah, tapi udah confirm sih. Tadi sih datang cuman udah ini izin duluan. Musola Babu Salam, Ustadz Hasan. Ustadz Hasan. Oh, ulang duluan. Bungkus ya. Bungkus. Mujahidin J Buntu. Ya izin coba tuh Bang Boleh? Gitu. Bungkus ya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian Nurul Mukmin. Ustadz Musonif mana? Hah? Oke. Kemudian siapa nih? Al-Muta'alimin. Mutalimin. Aden, Ustaz Aden. Enggak, Muta'alimin. Iya. Muta'alimin. Ustaz syukur. Oke. Oh iya betul. Bungkus. Kemudian Masjid Nurul Haq 4 Januari. Pak Elfizar. Oke, bungkus. Masya Allah. Musola Al-Jihad Sekjen. Siap. 18 Al-Mashhad Ustadz Heri. Nah ini kita catat dulu. Cuman karena beliau lagi insyaallah mau membangun majelisnya, kita doakan mudah-mudahan diberi kelancaran dalam pembangunan majelisnya. 7 lantai. Karena ini Ustadz Heri ini Masya Allah, kalau ngajar tuh dari subuh sampai zuhur tuh nggak berhenti, Masya Allah. Terus ganti-ganti pelajarannya, muridnya. Kita doain tambah besar majelisnya, tambah manfaat ilmunya Insya Allah. Nah, cuma nanti 18 Januari kemungkinan akan diganti kalau misalkan beliau pembangunannya belum selesai atau gimana, kita akan switch ke yang lain. Nah, kalau ada yang mau ngambil silahkan disampaikan. Al-Aliyah. Masya Allah. Masya Allah. Bungkus 18 Januari Al-Aliyah. Nanti diedit ya si Arif. 18 Januari Masjid Al-Aliyah. 25 Januari Tawakuf GS3B di sekretariat. Sekretariat? Pak Habib. Siap. Masya Allah. Tawakuf. Kau Tawakuf Gembuli tuh. Hah? Tawakuf. Ini Al-Aliyah kembali. Nah, kita belajar dari tahun lalu biasanya tawakufnya tuh udah mau mepet nisfu Sya'ban. Ini enggak, sebelum masuk itu ditutup. Kenapa? Karena kemarin ada sedikit teknis lah, ada teknis agak ini karena orang udah mau nisfu Sya'ban, udah mau ini. Jadi kita sebelum masuk kita ditutup. Maka itu pas masuk bulan Sya'ban
Udah kita tutup. Tawakuf Ramadan. Buka lagi 3 Mei halal bihalal sekretariat, 10 Mei di Masjid Al-Atiq. Al-Atiq Haji Fahri, Ustaz Fahri. 10 Mei, boleh? Bungkus? Bungkus. 3 Mei tadi? 3 Mei halal bihalal, baca tulisan itu. Sekretariat. Sekretariat. Tanya lagi. Hah? Tanya lagi bisa nggak? Siapa tuh? Ustaz Tasrifin, sekretariat. Oh iya. Oh iya dong. Ustaz Tasrifin tuh hatinya gede. Hati gede. Hati gede, ya. Bidinya juga gede deh. Kalau Ustaz Tasrifin Masya Allah deh. Masya Allah Gak ada lagi. Wali deh. Kemudian tempatnya gede, hatinya gede. Masya Allah. Terus kemudian Masjid Al-Atiq, udah. Masjid Musola Al-Ihsan. Alisan. Ustaz Yusuf mana? Ustaz Yusuf. Itu yang ganteng Oke, tuh. bungkus ya. Oke. Musola Al-Kubah. Bungkus ya. Alhamdulillah. Kemudian Musola As-Sa'adah. As-Sa'adah. Sada Jamsir. Boleh ya? Tanggal 31 Mei. Scroll lagi ke bawah. Lagi scroll lagi. Scroll terus. 15 Juni AKC. Oke. Bubur kacang hijau. 22 Juni. Masa kan buli mulu kan ganti. Kali Gus Faiz kan apa tadi? Tempe aja minta tahu. 22 Juni Masjid Al Husna. Satzul Fahmi. Apa? Siap. Alhamdulillah. Bungkus. Musola Al Mujahidin Haji Suradi. Boleh ya? Bungkus ya. Dalam. Majelis Ukhuwah Islamiyah. Ayo. Pak Jari. Oke. Masya Allah. Musola Al Muttaqin. Bungkus. Ini semuanya murah hati nih Bib. Musola Al Imran 19 Juli. Al Imran mana? Ali Imran. Nah ini Al Imran nih kalau kita lihat, kita kan ada Intel nih di GS3B. Masya Allah. Untuk tim Intel. Jadi kita lihat musolah apa masjid atau majelis atau apa yang paling banyak datang jamaahnya. Betul. Ternyata pas kita lakukan penelitian lebih dalam gitu, analisa lebih jauh, ternyata paling banyak yang hadir di GS3B adalah jamaah dari Musola Al Imran. Luar biasa, kita beri tepuk tangan buat Musola Al Imran. Dan selalu pakai seragam Bib kalau ada acara. Sekarang pakai seragam Bib. Dalam aja. Jadi kelihatan kalau GS3B itu kalau datang rombongan banyak, oh Al Imran nih. Luar biasa, Masya Allah deh. Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan tambah bisa ngajak lagi yang lain. Amin. Mau ada apresiasi dari ini? Hah? Boleh ya untuk Musola Al Imran karena dia ini ya. Selain itu juga kita dapat informasi Musola Al Imran nih saking giatnya dia tiap bulan itu nabungin berapa? Setahun. Selama tiap bulan 300.000. Buat acara GS3B Bib. Tiap Jumat ya. 300.000 per jamaah setahun. Jadi kenapa? Supaya pas dapat GS3B nggak berat. Nggak berat. Jadi setiap jamaah 300.000 setahun. Luar biasa inisiatifnya. Luar biasa. Pantasan kalau ditanya gembuli iya begitu. Masya Allah. Gampang deh. Apa tuh? Hari apa? Tanggal berapa? 22 Juni. Oh 21 harusnya. Berarti salah semua dong. Coba mari kita saksinya. Oh iya. Tunggu sebentar. Coba Juni 2021. Oh berarti itu edit semua nih 14. Tapi maksudnya itu gitu. Maksudnya ini. Kalau tadi yang saya bilang 31 September itu fatal tuh karena September nggak ada 31 gitu. Kalau ini tetap ada tanggalnya, cuman digeser satu. Nah tapi akan disesuaikan insya Allah. Tapi kurang lebih kayak gitu, kita akan geser ke Sabtu. Baik, berikutnya Musola Al Imran mau dikasih apa Ustaz Pak Arman? Ya khusus untuk Musola Al Imran mungkin ya. Kepada Pak Dadang silakan maju ke depan. Sedikit ya apresiasi dari kami. Yang hadir berapa orang dari Al Imran? 5. Subhanallah. Coba yang coba maju, coba 3 orang yang maju. 4. Coba 4 orang dari Al Imran maju ke depan. Masya Allah. Mari.
ada 4 atau 5 orangnya? Yang datang berapa orang? 4, oh 4 orang. 4-4-nya maju, 4-4-nya maju. Masuk. Baik, ini kita melihat memang antusias ya. Ali Imran padahal musola paling ujung. Tapi yang ada di pelosok-pelosok kita acara GSIGB, beliau tetap hadir dengan seluruh jamaah. Masya Allah. Masya Allah, kita berikan apresiasi. Ini mungkin diberikan. Baik, baik, ini perserahan untuk Pak Dadang. Terima kasih banyak untuk Pak Dadang, dukungan kepada GSIGB. Baik, terima kasih banyak. Silakan kembali ke posisi. Luar biasa. Beri tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Iya. Ya, Musolanya yang ujung ke stasiun. Pak Arman, ada ini enggak? Udah. Hah? Berikutnya Mas enggak, baik lagi ke layar tadi, Hadiah kedua kali ini. Baik lagi ke layar tadi. Baik, berikutnya adalah Masjid Al-Aliyah, Habib Abdullah. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah. Jangan diganti ketuanya nih, jangan diganti. Jangan. Jangan diganti terus. Luar biasa. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Habib Abdullah. Bayangin tuh. Allah. Iya, maksudnya saking mendukung gerakan kita. Enak nih Beb, gini Beb. Pengurus nggak Sebab pusing. nih, hah? Pengurus nggak pusing jadinya enak. Pengurus nggak pusing. Terus yang pusing siapa? Kita ngambil. So, terima kasih banyak. Masjid Al-Aliyah bersedia ngambil 2 kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga musolah At-Taubah. At-Taubah siapa? Said Mutar Idris. Ya, bungkus ya. 2 Agustus ya. Bungkus. Musolah Al-Amin. Juga Pur. Haji Gofur mana? Haji Gofur. Bungkus ya. Bungkus. Kemudian 16 Agustus An-Nur. An-Nur mana An-Nur? Ustaz Nurdin. Oh. Anur, udah ada. Oke ya. Iya. Oke, An-Nur ya. Oke, terus kemudian Musola Al-Islah. Ustaz Muhai. Mana Ustaz Muhai? Bungkus. 30 Agustus kita raker lagi GSIGB 2025 insyaallah, mudah-mudahan. Calon ketuanya tunjuk sekarang. Calon ketua nggak tunjuk sekarang. Nanti di 2025. 3 kandidat. Oh, 3 kandidat. Iya. Jadi 2025 insyaallah kita ada pemilihan ketua GSIGB yang baru. Karena di ADART itu kita ada 3 tahun. Ya, mudah-mudahan di berikutnya juga, sebab GSIGB bukan punyanya Habib Umar, bukan punya Ustaz Hidayatullah, bukan punyanya Ustaz Tasrifin, tapi punya. Lanjut aja Habib Umar. Setuju? Udah nggak usah lagi, udah langsung. Sayang bilang Humas. Lanjut. Baru 1 periode. Maksudnya punya warga Kebon Baru, insyaallah manfaat. Baik, berikutnya udah scroll. Habis. Baik, untuk sebelum penutup, sebelum istirahat ada laporan keuangan dari bendahara. Setelah itu kita istirahat, lalu balik lagi untuk evaluasi dan sumbang saran. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh jamaah DKI Mushola Masjid Kebon Baru, terutama juga ini yang barusan saya belum ngasih 2 jadwal. Jadi kita nggak pusing lagi Ustaz Dila ya, nggak nyari-nyari lagi ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arman untuk melaporkan keuangan GS3B. Apakah masih ada uangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syahri syadri wa yassir amri wa misani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pada para habaib, pengurus mushola, kepada Pak Kiai, pembina, penasehat dan anggota GS3B dan para pengurus mushola, masjid dan jemaah yang lainnya yang tidak bisa namanya sebut seperti tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami ingin sampaikan keuangan GS3B pada saat ini. Yang pertama, dalam rangka 1 tahun, alhamdulillah kita mendapatkan pemasukan dana sebesar 127.962.000. Adapun pengeluarannya
125.113.000. Terus untuk apa aja kegiatan-kegiatan yang dana begitu besarnya? Yang pertama adalah biaya subsidi seperti biasa, sekali pertemuan kita 1.500.000, ditambah operasional kurang lebih 100, itu yang tetap adalah 1.800.000 kurang lebih. Terus kain kapan kita kegiatan sosial, yaitu pada tahun ini dimulai bulan Desember sampai saat ini sebanyak 34 paket, menghabiskan dana sebesar 25.500.000. Dan ada juga buat silaturahmi, buat jenguk jemaah yang sakit dan juga takziah. Itu yang pokok-pokok yang pengeluaran untuk kegiatan IGS3B. Terus sumber dana dari mana aja? Yang pertama adalah tanggokan kita setiap acara, yaitu Sabtu pagi, yang rata-rata per pertemuan alhamdulillah sekarang di atas 1 juta, di mana 1.200.000-an. Terus kencreng pengurus, kita pengurus juga andil, walaupun misalkan tidak hadir, tapi kalau biasa kita ngisi di tanggokan, kita kalau ada kencreng di rumah bisa ngisi kencreng. Dan juga untuk mengajari anak-anak kita untuk belajar sedekah subuh. Alhamdulillah dari tiap bulannya rata-rata sekitar 1.400.000 lebih kalau pengambilannya aktif, tapi alhamdulillah segitu, itu pemasukannya. Terus juga ada donatur tetap yang tiap bulannya, yaitu alhamdulillah dari Universitas Esa Unggul sebanyak 3 juta rupiah per bulan. Tambah lagi hamba Allah juga setiap bulannya 1.200.000. Dan dibantu juga dengan kegiatan ekonomi, yaitu dari lapak kita, jualan beras, terus jualan madu, yang alhamdulillah pada 1 tahun ini kurang lebih pemasukan 12.787.000. Jadi dari kegiatan ekonomi kita alhamdulillah menyumbang 12.787.000 rupiah. Dan juga ada sumbangan dari yang punya usaha, yaitu Bapak Erwin Laundry. Dia menginfakkan setiap ada laundryan, karpet, dia 10% buat GS3B. Coba Pak Erwin, mana Pak Erwin? Pak Erwin, Pak Erwin, mana Pak Erwin? Oh enggak ada, di kamar kali. Iya. Jadi kalau laundry melalui Pak Erwin, laundry khususnya karpet, kita dikasih 10% dari total dia dapat laundryan. Alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah bertambah juga dari AA servis AC mulai. Mudah-mudahan Pak Anto ya, servis AC, dia juga mengimpakan 10%-nya, tapi belum pada pemasukan. Jadi siapa yang ingin servis AC melalui fotokopi lagi. Servis AC 10%-nya buat GS3B. Dan juga dari sponsor-sponsor dari AA Fotokopi, dari Jahra IT, dan juga dari UD Rahayu. Itu sumber-sumber dana yang masuk ke GS3B. Kami berharap para jemaah sekalian yang ikut kencreng juga, kita mungkin dari jemaah bisa yang bersedia kencreng di rumahnya, bukan pengurus saja, tiap bulannya kita ambil, dan alhamdulillah kalau secara rutin bisa menutupi buat kegiatan-kegiatan GS3B ini. Dan juga bagi para pekerja di perusahaan di mana ada dana-dana CSR, bisa mengajukan buat kegiatan-kegiatan, karena makin kesini kelihatannya nih kain kapan makin banyak juga nih. Ya, mungkin itu aja dari kami, dan insya Allah juga ada program satu lagi yang belum berjalan, yaitu kotak kaca. Kotak kaca kita udah siap, tapi kita belum operasi. Jadi kalau ada kotak kaca kita di supermarket, di Alfamidi, di warung-warung, tolong kerjasamanya. Kalau sudah beroperasi
bagi kita yang belanja bisa mengisi untuk kegiatan GSI. Intinya jadi dari Kebun Baru untuk warga Kebun Baru juga. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dan ada kurang jelas rincian secara tetapnya kami catat di buku, bisa menanyakan langsung kepada kami. Itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Arman yang melaporkan keuangan GS3B. Perlu informasikan bahwa dari Pak Anto ya memberikan cuci AC gratis untuk musola dan masjid. Bisa hubungan beliau menerima cuci AC gratis. Hanya cuci dulu sementara katanya. Masjid dan musola ya, untuk AC bisa bayar ya. Ini cuci aja dulu gitu. Beliau memang luar biasa. Punya warkop ya, laundry dan apa lagi tuh, fotokopi, sebentar lagi obat kuat nih. Jadi cuci AC gratis itu kalau memang masjid ada 4 AC, jadi jadwalnya disesuaikan dengan jadwal kami AA Teknik AC. Gitu, terima kasih. Ya, jadi untuk selamanya nih, untuk nyuci AC ini gratis selamanya. Jadi kapan aja bisa. Jadi ke DKM Masjid Musola bisa hubungan Pak Anto. Pesantren bisa, ya Masya. Oke, bisa Mas. Bisa. Oke. Ingat yang dicuci AC. Mengapa? Ya. Dan selanjutnya pengukuhan. Ya, di sini ada alhamdulillah ketua Departemen Sosial yang baru. Dulu dipegang PLT ya oleh Ustadz Zaki setelah meninggalnya Haji Abbas. Jadi bukan meneruskan Haji Abbas meninggalnya nih, ya. Jadi Pak Arianto meneruskan ya, divisi sosial, kegiatannya yang ditinggalkan oleh Haji Abbas diteruskan. Kayaknya orangnya cocok dia, kalem-kalem dia, kalem-kalem tapi diam bergeraknya luar biasa. Kemarin udah sampai kebakaran kemarin, ya ngikut udah dapet dia, ya. Sekarang alhamdulillah beliau akan dikukuhkan oleh Al Habib Allah bin Isra atas, kepada kami persilakan. Intinya kasih. Beb. Ketua ya Abu Umar, silakan. Bukan ketua divisi sosial yang baru Pak Irianto, sekaligus sedikit sepatah dua kata, tiga kata, empat kata. Yep. Baik, kebetulan Departemen Sosial, ketua departemennya sudah lama kosong sejak Haji Abbas meninggal dunia. Dilanjutkan PLT oleh Ustadz Zaki, namun setelah kita review, kita coba cari lagi personel yang baru. Kami lihat adalah insya Allah Pak Irianto dari RW 02, beliau juga sebagai ketua RW di 02, kayaknya yang paling pas untuk menduduki posisi ketua Departemen Sosial dan Kesejahteraan. Saat ini kita lantik beliau, mudah-mudahan beliau bisa meneruskan apa yang dulu pernah dicita-citakan oleh Haji Abbas dan bisa bermanfaat untuk warga Kebon Baru dari sisi sosial dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pakaikan jaket ini untuk Pak Ari Rianto. Baik, mungkin sebelum ditutup sepatah dua patah kata dari Ketua Departemen Sosial GSI-GB yang baru, silakan. Jadi patah-patah dong, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada para guru, kepada para pengurus GS3B yang sudah memberikan amanah kepada saya. Sebenarnya saya sudah kemarin mikir-mikir nih, saya bukan ustadz gitu, jadi saya cuma bisa bantu-bantu saja untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Tapi Habib maunya minta saya untuk di posisi ketua, dan saya mohon maaf sebelumnya para ustadz yang ada di pengurus di posisi sosial kemasyarakatan. Semoga kita bisa sama-sama
menghidupkan kembali kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Saya juga mohon dukungan para guru, para habaib, para ustadz, biar kita sama-sama mengajak para pengurus musola, pengurus masjid untuk sama-sama membangun sosial kemasyarakatan yang tadi kita sudah dengar dari Gus Faiz bagaimana peran GS3P ini cukup besar, terutama di bidang sosial dan pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa kami laksanakan dan mohon doanya sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irianto, silakan kembali ke tempat. Untuk saya mohonkan kepada Habib Abdullah. Di atas. Oh baik, silakan. Santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar apa yang disampaikan oleh ketua kita, ketua dari GS3B, dan juga laporan daripada bendahara tentang masalah kondisi keuangan yang semua kita rasakan. Keuangan mengalir dan berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan kegiatan-kegiatan kita, masjid-masjid, musola berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tadi di Masjid Al-Aliyah, kalau seandainya tidak ada yang ambil, kita siap untuk mengambilnya. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk dapat mengambil kegiatan untuk di GS3B. Yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan kalau tidak salah di Ar-Rahman ada Gus Wapi ya. Betul. Jadi tolong kalau bisa sound systemnya dibantu sound system agar apa yang disampaikan itu bisa didengar. Jadi tolong daripada pengurus GS3B membantu, karena di Ar-Rahman itu keterbatasan sound system. Jadi dari GS3B mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Ustadz Arif kali ya, atau Ustadz Lutfi, bisa meminjam peralatan sound systemnya supaya bisa apa yang dia sampaikan itu betul-betul didengar dengan sempurna. Yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan berbagai macam kegiatan-kegiatan, diantaranya alhamdulillah sudah melayani masyarakat, diantaranya tentang masalah kematian, ya, kain putih, kain kapan dan lain sebagainya beserta bumbu-bumbu dan papannya. Cuma barangkali ada satu yang mungkin ini sekedar masukan saja, bahwa kegiatan yang mungkin belum terpikirkan, saya berharap harus mungkin dipikirkan, bahwa GS3B belum melaksanakan kurban bersama untuk penyembelihan hewan kurban, maksudnya menampung untuk kurban. Dalam arti begini, ada di satu daerah di daerah Jawa itu mereka menaruh uang 10.000 per satu hari. Dengan 10.000 per satu hari mereka mencapai, kalau sebulan aja mereka dapat 300.000. Kalau 10 bulan itu udah 3 juta. Kalau 11 bulan berarti 3,3. Iya betul ya. Kalau 12 bulan berarti 3,6. Berarti udah dapat 1 ekor kambing. Itu bisa mereka bekerja sama. Kalau itu bisa dihimpun di Kebon Baru, tidak menutup kemungkinan untuk bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang saat ini perlu juga ketika pelaksanaan Idul Kurban, dia mendapatkan menikmati daging dari hewan kurban. Pengalaman saya ketika saya pada waktu lalu masih remaja, ada satu ustadz di daerah saya dulu, di daerah Cikini, dia mengatakan bahwa saya makan daging itu cuma 1 tahun itu 2 kali, ketika hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau lagi dia ada sedekah-sedekahan pada saat itu, ya, ada arwahan dulu pada masing-masing itu dari satu rumah ke rumah.
dan itu. Dan tidak menutup kemungkinan di saat-saat sekarang kalau kita alhamdulillah mungkin hampir tiap hari kita makan untuk itu. Tapi bagi mungkin saudara-saudara kita yang lainnya yang sekarang lagi kebetulan nasib tidak beruntung kan mungkin juga sama. Tapi kalau ini kita pedulikan dengan kondisi yang ada, barangkali dengan diprakarsai dengan GS3B dibentuklah semacam dana tabungan atau apa di daerah Jawa, daerah miskin, dia bisa memberikan kepada satu orang itu kalau perlu setengah ekor kambing atau 1 ekor kambing diberikan, karena begitu banyaknya. Ini mungkin barangkali buat kita enggak bukan 1 orang, jadi nanti mungkin bisa didapatkan dalam hal itu. Saya mohon barangkali ini perlu menjadi bahan masukan dan pemikiran. Kalau memang ini baik, ya perlunya disepakati dan dengan hasil rapat kerja ini biar ada perubahan, ada penambahan apa yang perlu kita buat selain dari penjadwalan acara, tapi ke depan harus ada apa yang bisa kita buat yang baru untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat yang ada di wilayah kita. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah bersusah payah, yang sudah lelah, ya mereka membuat semacam kegiatan semacam ini tidak lain dan tidak bukan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tema menggapai ridha Allah bersama para habaib dan ulama. Mudah-mudahan nanti di sana kita di akhirat kelak bersama dengan para ulama dan para habaib, kalau niat kita adalah niat yang baik dan suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tentunya saya sekali lagi terutama kepada Habib Umar ya, yang sudah bisa memberikan motivasi, termasuk ketua panitia penyelenggara dan seluruh dari pengurus yang lain, ada sekjennya, ada wakilnya dan lain sebagainya pengurus, semua yang bisa membantu termasuk bendahara, semua adalah merupakan satu kesatuan. Jadi keberhasilan ini bukan keberhasilan satu orang, keberhasilan ini adalah keberhasilan keseluruhan, karena kita satu dengan yang lainnya. Seperti kendaraan mobil, ya, mobil itu ada semua, ada perannya, ada fungsinya. Misalnya kita lihat mobil, kalau dia tidak ada setirannya juga tidak jalan. Dia mau arah kemana? Tidak mungkin. Tidak ada bensinnya pun tidak jalan. Ada murnya pun kayak begitu. Nah cuma di sini yang sebagai pembinit adalah ketua kita Habib Umar dan dibantu dengan semua teman-teman yang lain sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan kita ke depan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Abdullah bin Muslim atas masukan-masukannya agar kita pengurus nanti akan merapatkan dalam rapat internal insya Allah di kopi apa namanya? Bukan di kopi Klotok apa itu? Insya Allah, ya, insya Allah kopi Klotok kita rapat internal. Mari hari ini kita istirahat sejenak. Mungkin sudah lelah yang ingin mandi, bersih-bersih, mungkin mau berenang. Nanti setelah Isya, ya mungkin kita akan lanjutkan kembali jam 7. Jam 7:15 kita kumpul kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.